Dengan sekarang sedang menempuh program doktoral, gini. Belum resmi, masih nunggu ini Ustadz, masih nunggu LOA-nya. Tapi kalau proposal sudah di-approve, tinggal LOA-nya yang belum. Ya, doakan bulan ini sudah keluar. Seharusnya sudah keluar bulan ini. Amin. Di kampus yang sama atau di kampus berbeda nih? Di kampus yang sama. Awalnya pertengahan tahun kemarin itu mau daftar di Melbourne. Sudah di-approve juga proposalnya. Tapi ternyata di Melbourne itu untuk tahun ini belum menerima mahasiswa doktoral dari luar negeri karena masih pandemi katanya. Ya, karena masih pandemi. Jadi mereka belum menerima, baru bisa ngasih LOA-nya itu 2023. Kalau nunggu 2023 terlalu lama, jadi akhirnya saya daftar lagi di UM. Di kampus yang kemarin S2, tapi lumayan merubah total itu judulnya, buat proposal lagi, proposal disertasinya. Kalau boleh tahu jenengan daripada nunggu lama gitu. Di program studinya. Ya, kenapa Ustaz? Konsentrasi nopo nggih? Program studi sama kayak S1 dulu di ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Tapi kalau di S1 dulu kan lebih di spesifik ya, Fakultas Usuluddin, kemudian jurusannya ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Kalau yang sekarang di Malaysia itu kebetulan ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'an itu nggak dipisah. Ilmu Al-Qur'an dan hadis. Tapi karena konsentrasi tesis itu saya di ilmu Qur'annya, jadi ya di Al-Qur'an, di tafsirnya, bukan di hadis. S3-nya juga sama. Kalau boleh tahu itu di kampus mana gini? Qur'annya jadi ya di University of Malaya. University of Malaya, luar biasa. Luar biasa ini. Aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk tahun baru sendiri di Malaysia, saya sejujurnya kurang begitu tahu karena saya merasakan tahun baru di Malaysia itu cuma satu kali. Itu pun di tahun 2019. Tahun baru 2022, saya waktu itu pulang ke Indonesia untuk penelitian tesis di Madura, jadi kurang tahu. Kalau untuk tahun barunya sendiri, tentunya antara Indonesia dan Malaysia itu jelas lebih meriah di Indonesia. Karena di Malaysia itu aturan Islam itu cukup ketat ya di sana, Ustadz. Jadi memang banyak batasan-batasan begitu. Jangankan tahun baru, misalkan malam-malam begini itu ada misalnya laki-laki perempuan yang sekiranya itu ternyata bukan suami istri, itu pasti nanti ditegur sama security gitu di sana. Kalau berjilbab ya, kalau misalkan nggak berjilbab non muslim gitu mungkin tidak akan ditegur. Tapi kalau pakai jilbab itu pasti nanti ditegur oleh security karena banyak security yang keliling-keliling gitu, meskipun bukan tahun baru, malam-malam biasa gini juga banyak. Untuk tahun baru sendiri 2019 itu saya nggak kemana-mana ya, saya tidur, jadi nggak tahu. Tapi untuk tetangga-tetangga itu banyak juga yang merayakan. Banyak kan kalau di Kuala Lumpur sendiri itu mereka merayakan tahun baru itu di KLCC, itu di Menara Twin Tower di Petronas. Mungkin kalau untuk dari perayaan mungkin akan sangat berbeda ya antara Malaysia dengan di Mesir ataupun di Sudan ataupun di Turki. Karena memang basicnya kalau di Sudan, di Mesir itu kan Timur Tengah ya, yang Islamnya tuh kental banget gitu ya. Bahkan hampir dipastikan mayoritas itu benar-benar orang Islam. Tapi kalau di Malaysia sendiri meskipun mayoritas Islam, tapi budayanya itu sangat beragam. Karena di Malaysia itu kastanya tuh begini ya. Jadi kasta yang paling atas itu orang Melayu. Kemudian yang kedua itu etnisnya etnis Chinese itu, etnis Cina. Baru yang ketiga itu India. Jadi kalau di Malaysia di mana-mana yang akan jadi orang penting itu yang akan diutamakan itu pasti orang Melayu sendiri. Beda ya dengan di Indonesia, kebanyakan yang kaya-kaya yang punya power tinggi itu yang orang luar gitu. Tapi kalau di Malaysia tidak. Jadi orang Melayu itu sangat diutamakan.
Nah, dari sini untuk perayaan tahun baru sendiri pastinya di kalangan teman-teman saya pun beragam. Kalau mungkin teman-temannya Ustadz Muhyiddin Ghafur, Ustadz Muiz itu teman-temannya semuanya itu dari background Islamnya yang kental, kemudian bahkan rata-rata backgroundnya itu pesantren, tapi kalau teman-teman saya di Malaysia itu backgroundnya bermacam-macam. Bahkan saya sendiri di angkatan saya yang perempuan itu yang orang Indonesia yang ambil jurusan di Fakultas Islamic Studies itu cuman saya. Jadi lainnya tuh cowok semua. Jadi cuman saya satu-satunya yang cewek gitu, yang di angkatan intake September 2018 itu hanya saya ceweknya. Dan kemudian waktu itu di awal kuliah, singkat cerita, saya seapartemen sama orang Malaysia. Bukan nggak ada orang Indonesianya sama sekali. Jadi cuman saya orang Indonesianya, 3 orang lagi itu orang Malaysia, kemudian yang satu lagi ada yang non Muslim bahkan. Jadi teman seapartemen saya itu ada yang non Muslim. Kemudian di semester kedua saya pindah apartemen lagi dan itu Muslim semua, tapi kebanyakan teman saya itu backgroundnya bukan Islam yang kental, bahkan bukan bisa dibilang bukan Islam nggak taat ya gimana. Teman-teman saya itu banyak yang nggak pakai kerudung gitu. Jadi ketika tahun baru, ini tahun baru uniknya mungkin ketika tahun baru itu saya agak kaget karena pergaulan teman-teman itu yang kan banyak ya yang dari fakultas lain, jadi jurusan arsitektur misalnya, public health, kemudian engineering dan lain-lain itu ya minum wine itu biasa, jadi minum khamr itu biasa. Jadi awal saya itu nongkrong itu sama teman-teman, ini bukan tahun baru ya, ini belum berbicara tahun baru dulu. Ketika nongkrong sama teman-teman, jadi mereka minum wine itu biasa. Jadi awalnya saya kaget, ya karena dulu ketika S1 dari sekolah nggak pernah ada di lingkungan yang seperti itu, dan ketika S2 ada di lingkungan yang bermacam-macam itu ya shock culture banget gitu waktu itu. Tapi ya karena saya kalau di pondok itu nemunya jas-jas ya, Neng? Iya, minum OS gitu. Ini ketika di Malaysia teman-teman, wah ini minum wine gitu, nggak tahu lah apa namanya, pokoknya macam-macam itu yang diminum. Dan ya saya tahu itu alkohol ya, jelas itu alkohol. Jadi saya ya diem aja, yang mau negur ya mereka juga tahu hukumnya gitu. Kalau yang non muslim ya bodo amat gitu. Jadi bahkan teman-teman saya makan babi itu udah biasa gitu. Jadi ya saya udah nggak kaget lagi. Ya mungkin kagetnya cuma sebulan, setelah itu sampai sekarang udah nggak kaget lagi. Jadi teman saya tuh banyak juga yang nggak pakai kerudung, cuman pakai rok mini begini tuh udah biasa. Jadi ya biasa aja. Dan mereka juga respect ke saya. Kalau ada saya, mereka juga lebih secure lagi lah, istilahnya nggak seliar kalau misalnya nggak ada saya, karena mungkin sungkan ya, ada sisi sungkannya karena memang kita juga saling respect dari background yang bermacam-macam. Nah kalau untuk tahun baru sendiri, karena saya memang nggak kemana-mana ketika tahun baru, tetangga apartemen itu yang nggak keluar juga biasanya dia merayakan tahun baru itu bakar-bakar di basement. Jadi apartemen saya kan lantai 21, saya di 14, lantai paling bawah itu ada basement garasi gitu, dan di depan garasi itu ada kolam renang ya, kolam renang umum untuk semua penyewa apartemen itu. Jadi kebanyakan mereka bakar-bakar di depan kolam renang itu ya, sambil minum wine juga dan lain-lain. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang tahu juga. Saya juga kurang tahu bagaimana tahun baru di sana. Cuman memang perayaannya jelas lebih meriah di Indonesia. Kalau di Indonesia kan biasanya ada konser-konser yang meriah gitu, artis-artis. Kalau di sana mungkin ada juga, tapi nggak seramai di sini gitu loh. Kembang api pun cuman ya sedikit lah di sana. Tapi kalau Idul Fitri itu terasa sekali lebih meriah Idul Fitri daripada tahun baru ya kalau di Malaysia. Karena orang non-muslim pun itu ikut merayakan kalau di Malaysia Idul Fitri. Ya mungkin hanya itu saja ya Ustaz, karena saya juga nggak tahu apa yang mau diceritakan lagi, karena singkat ceritanya seperti itu. Ya, terima kasih. Sedikit mungkin keluar dari konteks tema yang kita bicarakan tadi. Jenengan tadi sedikit menyinggung tentang klasifikasi masyarakat yang ada di Malaysia, di mana strata pertama atau tingkat pertama itu adalah Melayu, kemudian yang kedua Chinese, kemudian pendatang yang lain seperti India, Nepal dan semacamnya.
Ya, iya. Terus nanti kemudian secara birokrasi, administrasi, kira-kira ada dampaknya nggak nih? Kalau dampaknya saya kurang paham ya Ustadz, tapi yang saya tahu untuk pemerintahan itu memang rata-rata petinggi-petingginya tuh kebanyakan orang Melayu. Jadi susah di sana kalau bukan keturunan Melayu asli itu buat jadi apa-apa gitu. Meskipun misalnya sudah punya IC kan, IC itu apa ya, semacam KTP atau pindah kewarganegaraan gitu kan, ada dua macam. Ada IC merah, ada IC biru. IC biru ini berarti udah warga negara Malaysia paten. Kalau yang IC merah ini masih dia sudah warga negara Malaysia tapi belum paten begitu. Kalau yang punya IC biru nih mereka misalnya ya bisa beli tanah. Kalau yang IC merah ini belum bisa. Jadi belum sebebas yang orang Melayu yang benar-benar sudah paten gitu. Kalau untuk Chinese sendiri, di sana juga Chinese gak banyak ya, Chinese di Malaysia tuh banyak karena banyak juga yang masuk dari Singapura itu. Jadi kalau untuk hal-hal kayak di pemerintahan ataupun jadi petinggi di kampus-kampus itu kebanyakan memang yang didahulukan itu pasti orang Melayu sendiri. Gitu yang setahu saya. Kalau Melayu pendatang yang notabene-nya dia bukan warga negara Malaysia, semacam Melayu yang datangnya dari Indonesia atau dari Fatoni atau dari Brunei, kira-kira ada apa namanya semacam perlakuan khusus atau sama dengan Melayu-Melayu pada Iya, umumnya? setahu saya ada perlakuan khusus ya, karena mereka menganggapnya itu saudara serumpun gitu. Jadi Indonesia, Brunei, Thailand gitu, mereka bilangnya oh kita saudara serumpun begitu. Jadi kalau Chinese nggak dianggap serumpun karena udah beda jauh gitu ya. Setahu saya begitu, Ustaz. Terima kasih.